melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2, 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sudah lihat para murid ini, mereka adalah orang-orang yang kuliah, saudara, yang kuliah. Berapa lama mereka kuliah? 3,5 tahun. Bukan cuma teori, mereka kuliah teori dan praktek. Siapa dosennya? Yesus. Tetapi mari kita lihat, saudara, mereka ini adalah orang yang seringkali buta, picik, saudara, secara rohani. Waktu mereka lewat, saudara, lihat ini. Waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang buta. Para murid ini, saudara, ketika Yesus melihat orang buta, mereka juga datang, baru mereka dapat melihat. Lihat yang pertama, orang yang buta rohani tidak pernah melihat kesusahan orang. Oke? Tidak pernah melihat, masa bodoh lah, bukan urusan gua. Ya, bukan urusan kita itu. Saudara kasih dalam Tuhan, dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah peduli kepada orang lain. Yesus lebih dulu melihat orang buta itu, baru para murid ini datang. Yang kedua, ketika mereka melihat orang buta itu, bukan belas kasihan yang muncul di dalam hati mereka. Apa yang muncul dalam hati mereka, saudara? Penghakiman. Mereka langsung berkata, Tuhan, Guru, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Orang yang buta rohani, saudara, suka menunding kesalahan orang. Orang yang buta rohani suka menghakimi orang lain. Orang yang buta rohani melihat masalah orang itu besar sekali, masalahnya kecil sekali. Orang yang buta rohani melihat dosa orang itu besar, tapi dia melihat dosanya sendiri yang jauh lebih besar dari orang lain. Itu, saudara, bahkan dia tidak melihat kesalahannya sendiri. Makanya Yesus berkata, ya, bahwa bukan dosa orang itu atau bukan dosa orang tuanya, melainkan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mari, saudara, kita buka mata rohani kita. Kita melihat orang di sekeliling kita. Ketika saudara melihat orang bermasalah, jangan dihakimi. Amin. Ada orang, saudara, yang pernah salah, pernah jatuh dalam dosa, kemudian dia bertobat. Tuhan sudah ampuni, kita belum mengampuni. Betul atau benar? Oh, itu ibu itu jangan, awas. Ibu itu hati-hati, ibu itu penipu, awas ibu itu. Saudara, dia pernah menipu orang $100. Kasihan, itu pun saudara sudah 150 tahun yang lalu. Nah, saudara, Tuhan sudah ampuni dia, sudah dibasuh dengan darah Yesus. Tapi kita yang suci ini tidak pernah mengampuni orang. Padahal, saudara, mungkin dosa kita lebih besar, kesalahan kita lebih besar. Siapa di sini tidak pernah mengampuni mertuanya? Makanya katanya Hawa itu wanita paling berbahagia di dunia, karena tidak punya mertua. Ya, saudara, kalau ada di atas saudara yang mertuamu jahat, ada di mana? Kalau di Indonesia, susah ya kalau di Indonesia. Kirimi dolar gitu ya, kirimi dolar. Kalau di sini, saudara, bikinkan renebon setiap hari. Amin. Saudara, apakah kita bisa melihat kekurangan orang dan kita doakan orang itu? Seharusnya para murid ini memanggil orang buta itu, menggenggam tangannya, membawanya kepada Yesus dan berkata, Guru, kasihani orang ini. Lakukan seperti yang biasa engkau lakukan. Amin. Ya, apa yang biasa Yesus lakukan? Ya, menumpangkan tangan membuat orang itu sembuh. Ada pesawat mau jatuh, saudara, pesawat mau jatuh. Wah, sudah parah sekali itu ya, badai datang dan sudah. Lalu orang semua ketakutan. Ada ternyata pendeta pakai putih-putih di sini. Ada satu ibu di sebelah bilang begini, pendeta, lakukan seperti apa yang biasa engkau lakukan di gereja. Dan tak lama kemudian tampaklah pendeta itu mulai menjalankan kantong kolekte.
Sudah kasih dalam Tuhan, mestinya mereka bawa orang buta itu kepada Yesus dan berkata, kasihani orang ini, ya, berikan belas kasihanmu, sembuhkan dia. Saudara, mari kalau kita lihat orang susah, kita doakan dia. Kalau tetanggamu susah, katakan, I want to pray for you. Saya mau berdoa untuk. Kalau kau dengar temanmu tidak pernah ke gereja lagi, kenapa? Mungkin dia ada masalah, datangi dia. Katakan, mari kita berdoa. Jangan datang-datang dan dosamu apa? Ya, sudah kasih dalam Tuhan, dan biarlah melalui kita yang mata rohaninya terbuka, banyak orang akan diselamatkan. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, sudah masih panjang nih, tapi waktu saya habis. Biar firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengundang pendeta Minggu Stahidu dan istri Pak Minggu Stahidu dan Diana